Dalam perhitungan ekonomi dan keamanan, dunia secara pragmatis kurang peduli dengan perang di Gaza dibandingkan dengan isu pelayaran. Perang di Gaza bukanlah ancaman besar bagi perdamaian dunia dan keamanan internasional. Pernyataan ini mungkin terdengar sinis, dingin, bahkan mungkin kurang informasi, namun ini benar. Kecuali satu pihak di luar Gaza yang bisa membuat masalah ini merugikan kantong masyarakat. Pada tingkat keamanan, terlepas dari intensitas, kekejaman dan jumlah korban sipil, perang di Gaza hanya merupakan perang regional yang sempit di mana hanya ada dua pihak yang berperang secara serius, terutama di jalur Gaza. Dapat dikatakan bahwa tepi barat yang diduduki semakin menjadi medan perang, namun hal ini masih satu langkah di bawah eskalasi penuh. Negara-negara yang berbatasan dengan Israel dan wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania dan Mesir, menyeimbangkan retorika mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung Palestina dan perjuangan mereka, namun berniat untuk tidak terlibat dalam konflik. Negara-negara lain yang memiliki kepentingan dan pengaruh di kawasan ini, mulai dari Arab Saudi dan Turki hingga Iran dan Amerika Serikat serta Eropa yang terpecah belah, juga bersikap hati-hati, enggan untuk memperluas pertempuran baik dalam intensitas maupun cakupannya. Secara ekonomi, perang di Gaza sendiri tidak berdampak pada perekonomian dunia. Pengeboman yang brutal, penyerangan yang tidak pandang bulu terhadap warga tak bersenjata dan infrastruktur sipil, penderitaan manusia, kesengsaraan, pengungsian, kelaparan dan penyakit membangkitkan rasa belas kasihan internasional. Namun, bahkan jika keadaan menjadi lebih buruk, hampir dapat dipastikan bahwa pertempuran di Gaza akan tetap terkendali karena bisnis akan terus berjalan seperti biasa. Kecil tapi penuh tekad. Keseimbangan kepentingan informal yang genting ini mungkin terganggu oleh tindakan kelompok kecil namun penuh tekad, Houthi Yaman yang membahayakan pelayaran melalui Bab el-Mandeb yang strategis antara Laut Merah dan Samudera Hindia, sebuah jalur sempit yang merupakan jalur sempit ketiga terbesar di dunia. Namun ada dampak tidak langsungnya, serangan terhadap lalu lintas maritim meningkatkan tarif asuransi, kompensasi bahaya bagi awak kapal, dan biaya lainnya. Oleh karena itu, meskipun perang di Gaza tidak menimbulkan kerugian apapun bagi warga negara netral, sikap Houthi di Laut Merah dapat membuat harga melonjak, pertama harga minyak, namun hampir semua hal lainnya akan menyusul. Bisakah serangan Houthi dihentikan? Langkah pertama adalah diplomasi, namun hampir tidak ada negara yang mengakui Houthi atau berbicara dengan mereka, apalagi memiliki pengaruh. Satu-satunya pengecualian adalah Iran, yang pada prinsipnya mendukung Houthi tetapi tidak mengendalikan mereka. Tidak ada yang tahu hubungan mereka saat ini, tetapi jika Iran memang tidak ingin konflik meningkat, maka kelompok Houthi mungkin akan bertindak bertentangan dengan saran yang lebih baik. Jadi, Iran pun mungkin tidak bisa berbuat banyak. Sanksi tidak akan berhasil karena berbagai sanksi yang dijatuhkan terhadap Yaman gagal menghentikan pertempuran di sana selama sekitar 1 dekade terakhir. Serangan terhadap pelayaran internasional yang meningkat dengan penculikan Galaxy Leader pada bulan November dan kemudian berpuncak pada serangan roket dan drone terhadap kapal kargo komersial tak bersenjata dan kapal angkatan laut bersenjata berat dari beberapa negara bukanlah hal baru bagi Houthi. Mereka memiliki sejarah menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Selama konflik mereka dengan koalisi Arab yang dipimpin Saudi, pada bulan Januari 2017, mereka menyerang kapal fregat Al-Madinah menggunakan 3 kapal peledak tak berawak yang dikendalikan dari jarak jauh, sehingga memaksa Angkatan Laut Kerajaan Saudi untuk mundur dari perairan Yaman. Menyusul penyitaan Galaxy Leader, AS dilaporkan mempertimbangkan untuk menunjuk Ansar Allah, nama resmi gerakan Houthi, sebagai kelompok teror, karena terlibat dalam pembajakan kapal di perairan internasional. Namun AS mengambil tindakan dengan hati-hati, dilaporkan telah berkonsultasi dengan negara lain dan memutuskan untuk belum meresmikan penunjukan tersebut. Tidak ada laporan mengenai pembicaraan apapun dengan Teheran. Namun hal tersebut tidak dapat dikesampingkan karena Washington tentu saja tidak ingin mengambil risiko mendorong kakak laki-laki Houthi atau proksinya seperti Hizbullah ke dalam perang penuh di Gaza. Namun, setelah serangan rudal terbaru terhadap kapal komersial, Washington dilaporkan mencoba membentuk koalisi 12 negara untuk melawan ancaman Houthi terhadap pelayaran. Kapal perang dari setidaknya 4 angkatan laut negara, AS, Perancis, Inggris dan Israel sudah aktif di Laut Merah dan beberapa di antaranya telah berhasil menggagalkan serangan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap sasaran darat di Israel.